cara agama Parmalin yang ada di Medan sana gitu kan, yakni agama animisme dinamismenya orang Batak, namanya Parmalin. Nah, ketika apa namanya Kristen masuk ke tanah Batak ya, dan di Batak sana sudah menganut sebuah agama animisme dinamisme namanya Parmalin, dan mereka sembah yang di dalam Parmalin itu namanya debata. Nah, kata debata ini dipakai untuk nyebut teos, Pak. Gitu loh. Padahal beda ininya, apa namanya definisinya. Debata itu adalah seorang nama dewata ya, diganti menjadi teos yang jadi konteksnya apa? Generic name, bukan lagi proper name. Nah, itu kan tersangka number one-nya orang Kristen, khususnya orang-orang Kristen yang ada di gereja Budia Kristen Batak Protestan. Asuhannya Bab Opung Ngomensen. Ayo, mau ngomong Oke, apa? oke. Ya, memang betul. Nah, itu buktinya. Bukan, ya. Ya, Lanjut, memang kalau lanjut. kita lihat ya, kita lihat dari sejarah pemikiran itu, memang sudah dikatakan dari tadi ya bahwa kekristenan ini berkembang dari dua ini karena memang keempat Injil, contoh keempat Injil itu sendiri itu memang pewartaan apa kesaksian iman dari para pewarta tentang siapakah Yesus itu bukan hanya apa ya kepada jemaat yang hanya khusus berapa ya berpola pikir atau berbudaya bahkan apa ya ini pikiran hanya keyahudian saja tidak, tetapi dalam apa memberi kesaksian ini kepada budaya-budaya lain, salah satunya seperti Yunani yang Anda katakan sampai ke kalau Alexandria ini kan ada sedikit berhubungan dengan Mesir ya. Jadi di situ memang ada adaptasi yang bisa dapat dimengerti. Oleh karena itu memang tidak dipungkiri di dalam Kristen ini bahwa memang ada seperti macam peralihan pemaknaan itu bukan berarti mengaburkan makna tidak, tetapi agar dapat dipahami. Jadi kekristenan itu lebih real, lebih terbuka dan jujur. Tidak juga dikatakan sembunyi, oh ya ini ada pengaruh, bukan berarti oh tidak kami Keyahudian kental, enggak. Kami mengerti itu bahwa memang dalam sejarah perkembangannya memang kami berdiri di dua pilar ini yang paling besar ya selain dari Mesir dan apa, tetapi yang paling besar berpengaruh Keyunanian dan Keyahudian ini. Dan itulah hadirlah Kristen yang ada sekarang dengan corak ketika dikatakan ada sedikit unsur Yunaninya ya, memang ada juga sedikit unsur Yahudi. Keyahudian, tetapi kan mau mengatakan bahwa apa yang mereka alami ini mereka ikutkan perkembangan yang ada. Begitu saja. Boleh Ya, tambahkan buku apa sedikit? nih? Buku apa nih? Oh ya, ada tambahan dari kawan. Iya. Boleh gini, saya mau tanya gitu ya, mohon maaf sebentar aja. Dalam Kristen gitu ya, masalah ketauhidan ini, kenapa bisa sampai terjadi perbedaan antar denom gitu loh Pak? Jadi masalah ketuhanan ini, kayaknya masing-masing denom itu mengatakan dirinya yang paling benar gitu loh, dan saling Oke, oke. membidak-bidak. Itu kenapa Oke, tuh Pak? oke. Oke, ya kembali lagi kita akan melihat sejarahnya ya. Sejarahnya ketika pengkabaran Injil ini sudah mulai meluas. Mulanya jadi mereka akan berhadapan dengan berbagai budaya. Dari sini ketika pengajar-pengajar ini memahaminya dari versi mereka, contoh kan pemahaman, contoh ini kebanyakan di daerah Yunani atau yang pertama di ritus-ritus timur ini. Ini kita lihat secara terbuka ya, bahwa sejarah-sejarah ini memang nyata bahwa dari pemahaman yang kental dengan filsafatnya ini, coba mereka mau menelusuri apa sebenarnya yang mau disampaikan dari kekristenan itu. Makanya itu mulai berkembang pendekatan terhadap pengenalan akan Allah. Mulailah muncul ada yang ya yang kita kenal pemahaman tentang bagaimana Sabel
itu Arianisme, tentang politis yang lain, dan berkembang itu kenapa dianggap, apakah itu suatu yang menandakan bahwa Kristen itu pengajarannya tidak kokoh atau tidak tangguh? Tidak juga. Karena apa? Kebebasan berpikir ketika menyikapi itu yang disinformasikan kepada mereka, itu yang membuat banyak penafsiran yang berbeda tentang apa yang telah diwartakan atau diajarkan itu. Jadi tentang dan itu bukan mau menceritakan tentang pemahaman yang salah dari para pewarta, tetapi pemahaman yang dari dari seterusnya, maksudnya keturunannya itu yang belakang, pelapis-pelapis lainnya yang salah memahami pesan yang telah dituliskan itu. Jadi memang yang benar kita lihat saja. Kita nanti kalau dikatakan mengklaim kan nggak enak. Kita lihat saja apa kata perjanjian baru. Jangan lihat 1-2 ayat. Perjanjian baru itu memunculkan keseluruhan itu, memahami secara komprehensif. Perjanjian baru dapat membuat suatu konsep pengajaran tentang ketuhanan Kristen, karena apa yang telah dituliskan itu sudah dikanonkan, jadi tetap itu. Ketika ketetapan itu dalam suatu keimanan yang paling utama adalah ketuhanan ya Pak ya, menurut saya gitu. Tapi kan di sini saya melihat banyak sekali denom yang satu mengatakan Yesus itu utusan, satu mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ada yang namanya Tritunggal, ada yang oneness, ada yang Unitarian, ada yang mungkin ada yang pendeta Herditan itu yang berbeda juga mungkin. Jadi maksudnya ketuhanan ini kok masih prematur gitu loh. Jadi masing-masing denom itu menafsirkan perjanjian baru dengan tafsiran sendiri-sendiri gitu loh. Nah ini gimana gitu? Sedangkan keimanan itu ketuhanan gitu loh. Iya, oleh karena itu kan saya sudah gariskan tadi bahwa yang menjadi kesaksian para pewarta ini kan yang sudah dituliskan ini. Yang dituliskan ini kan diajarkan. Ini pelapis-pelapisnya ini ketika menyalahartikan atau coba mengartikan dari pengajaran itu, sehingga timbullah pengertian tentang Sabellian, yaitu bahwa tidak ada perbedaan Yesus dan Bapa, pokoknya Tuhan yang esa, yaitu Yesus Kristus. Habis itu juga Unitarian, Arianisme ini ketika menolak Yesus adalah Tuhan dan mengatakan hanya utusan. Politis yang mengatakan bahwa di dalam kekristenan itu ada beberapa Allah. Juga tentang bagaimana yang Trinitas, yang coba untuk menggambarkan secara komprehensif bagaimana ini dapat dimengerti. Jadi ini masalah ini bukan karena ketuhanannya yang prematur, tidak. Apa yang telah diwartakan itu dimengerti oleh banyak kepala yang mengakibatkan banyak perbedaan pandangan. Tetapi apakah dari banyaknya kepala ini menunjukkan bahwa Tuhan itu yang prematur? Kan enggak. Yang dijelaskan itu sudah jelas. Oleh karena itu setiap orang macam saya Trinitas, saya akan mengatakan menurut ini hanya ini saja yang benar. Demikian juga Oneness mengatakan enggak, karena di sini dari ayat-ayat ini mengatakan Oneness benar. Itu yang kelihatan bahwa ada perbedaan, tetapi itu bukan masalah tentang Tuhannya yang prematur, tetapi konsep kami yang menerima belakang pengikutnya ini untuk memahami pengajaran yang telah diwariskan itu. Oleh karena itu Trinitas sering mengatakan kami ini menjaga kelestarian pewartaan itu, karena secara komprehensif tidak mungkin bisa berdiri satu pilar yang teguh antara politeis atau modalis. Nah, mungkin gini nih, apa yang dipersoalkan tadi sama Bang Urban ya, dari buku yang saya baca ini juga bisa menjawab itu, dan juga bisa mengembalikan topik yang tadi soal Mesias tadi ini. Di satu paket nih. Ya, saya izin bacakan ya. Ini saya baca di buku namanya Histories of Religion ya, karyanya Profesor Dr. Alan Menges. Dia
seorang profesor Divinity and Biblical Criticism dari University of St Andrew, Edinburgh, Skotlandia, dari Skotlandia nih. Jadi ini yang nulisnya pakar teologi ini kan. Tadi ada yang teriak-teriak di bawah soalnya gitu. Buku apa lagi itu Reski gitu kan. Nah ini si Mika ini kurang banyak belajar, cuma taunya hayalan dogmatika gitu kan yang nancep di kepala, nggak pernah baca buku, bilang-bilang saya nggak pernah belajar. Saya belajar buku-buku tentang kekristenan saya banyak. Tanya